Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Karena itu sejak hari ini kita akan memulai persiaran bersama Bunda Maria di dalam doa-doa Rosario setiap hari. Di dalam doa Rosario bersama Bunda Maria kita akan merenungkan hidup, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus, Putra Tunggal Bunda Maria. Maka dengan berdoa Rosario, kita tidak hanya mendekatkan diri dengan Bunda Maria, tetapi juga kita sedang mengenal dan berproses untuk mencintai Yesus. Bunda Maria adalah pribadi yang sangat mengenal putranya. Bunda Maria juga begitu mencintai Yesus putranya. Ia setia menemani Yesus sepanjang perjalanan salibnya, bahkan dengan hati terluka ia memeluk tubuh anaknya yang tidak lagi bernyawa. Karena itu dengan berdoa Rosario kita tidak hanya sampai pada titik mencintai Bunda Maria, tetapi kita harus sampai pada titik mencintai Yesus sebagaimana Bunda Maria mencintai Yesus. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada Santo Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Santo Petrus pun menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam arti tertentu, penggembalaan atau pelayanan tidak terlepas dari cinta kepada Tuhan. Yesus hendak menekankan bahwa kita tidak mungkin melayani tanpa dasar cinta yang kuat kepada Tuhan. Justru dengan cinta maka kita bisa melayani Tuhan dengan totalitas diri kita. Hal inilah yang telah dihidupi oleh Santo Petrus dan para murid yang lain di dalam bacaan pertama. Mereka mendapat teguran dari Imam Agung karena telah bersaksi tentang Yesus. Tetapi mereka lebih memilih taat kepada Allah dan terus mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Salah satu faktor yang melandasi keberanian mereka di dalam setiap pewartaan dan kesaksian ialah cinta kepada Tuhan. Cinta itu tumbuh dari iman yang meneguhkan mereka bahwa Yesus adalah anak domba yang disembelih. Di dalam bacaan kedua, penulis kitab Wahyu menjelaskan dengan indah bahwa anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada Santo Petrus tentang cinta dan pelayanannya. Dalam permenungan saya, Santo Petrus mewakili kita semua. Pada saat ini, Yesus sedang bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau kita mengatakan iya, maka Yesus pun meminta kita untuk mengembalakan domba-dombanya. Dalam arti tertentu, mengimani Yesus tidak hanya sampai pada iman. Iman itu harus bertumbuh dan membuahkan cinta kasih. Cinta itu haruslah nyata di dalam setiap pelayanan kita kepada sesama. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar." Marilah siapapun diri kita, apapun identitas dan pekerjaan kita, hendaklah kita bekerja dengan penuh cinta. Kedua, Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebagai seorang imam, saya dan para imam yang lain tentunya sangat merasa tertantang dengan seruan ini. Seruan ini hendak menjelaskan bahwa kami, para imam, haruslah terlebih dahulu mengenal domba-domba kami.
hadir bersama-sama mereka, dan kemudian menuntun mereka dengan keteladanan hidup menuju Yesus sendiri. Karena itu sebagai seorang imam, saya pun belajar untuk hadir di tengah-tengah umat, mengenal mereka secara dekat, bukan hanya nama tetapi juga segala pergumulan mereka, dan kemudian mengantar mereka menuju Tuhan sendiri. Ketiga, selama bulan Mei ini kita akan berdoa rosario setiap hari. Hendaklah doa rosario ini bukan hanya menjadi ritual belaka, tetapi kita harus memetik makna dari setiap doa rosario. Minimal kita dapat belajar dari Bunda Maria. Salah satu keteladanan Bunda Maria yang patut kita teladani ialah sikap menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya. Injil tidak pernah menceritakan sikap pemberontakan ataupun mengeluh dari Bunda Maria, melainkan Bunda Maria senantiasa menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Di dalam setiap masalah dan persoalan kehidupan, kita perlu belajar untuk menyimpan semua perkara di dalam hati, merenungkannya, dan melakukan semuanya seturut kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua.